Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya masih di mata pelajaran ilmu sosiologi untuk kelas 12 di bab 2. Jangan lupa disimak ya videonya. Untuk bab ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini salah satu contoh kasus yang ada di Bali, yaitu tentang pendidikan dan pelatihan berbasis kearifan lokal. Nah, di Bali sendiri ini ada program pelatihan yang mengajarkan seni dan budaya Bali kepada generasi muda seperti tari tradisional, gamelan, dan ukiran. Program ini tidak hanya diadakan di sekolah, tetapi juga ada di sanggar seni lokal dan anak-anak muda di Bali. Ini dilatih untuk menjadi penerus tradisi mereka sehingga dapat terus mengapresiasi dan melestarikan budaya meskipun terpengaruh oleh budaya global berbasis budaya global. Nah, selain itu juga ada kerajinan tangan yang dimana masyarakat Bali ini aktif melatih kerajinan tangan berbasis kearifan lokal seperti pembuatan batik Bali, tenun ikat, dan perhiasan tradisional. Pelatihan ini dilakukan di desa-desa dengan tujuan agar generasi muda di Bali ini dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar global atau disesuaikan dengan kemajuan global saat ini, namun tetap mengandung nilai-nilai budaya dari Bali. Nah, selain itu, untuk pemberdayaan ekonomi berdasarkan potensi lokal, nah di Bali sendiri ini ada sebutan dengan surganya Indonesia, karena di Bali ini telah banyak mengembangkan pariwisata yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal. Desa-desa seperti Ubud dan Gianyar mempromosikan wisatanya dengan seni, spiritual, dan adat. Nah, wisatawan juga sering diajak untuk mengikuti upacara adat, belajar membuat seni ukir di Bali, ataupun berpartisipasi dalam ritual Hindu Bali. Ini menciptakan peluang ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat lokal, sambil melestarikan budaya mereka bagi masyarakat lokal. Dan mereka juga ada produk lokal untuk di pasar global. Ini seperti kerajinan tangan, perhiasan perak, dan tekstil Bali dipromosikan melalui platform e-commerce internasional, dan masyarakat Bali sendiri ini diberdayakan secara maksimal untuk menjangkau pasar global namun tetap mempertahankan desain dan teknik asli Bali sendiri, serta pelestarian dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Nah, budaya Bali ini memiliki festival budaya yang melibatkan komunitas lokal seperti Festival Seni Ubud dan Tenganan Festival. Nah, festival ini tidak hanya mempromosikan seni dan budaya Bali, tetapi juga menjadi ajang untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pelestarian kearifan lokal. Nah, baik masyarakat lokal maupun wisatawan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai tradisional Bali. Yang kedua, selain itu, pemanfaatan alam secara berkelanjutan, khususnya masyarakat Bali ini merupakan yang tinggal di kawasan pertanian ini bisa mempraktekkan sistem subak yang merupakan sistem irigasi tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Subak juga menggabungkan prinsip kerjasama komunitas dengan pelestarian subak. Ini menjadi contoh bagaimana Bali mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam untuk melawan tekanan globalisasi yang cenderung eksploitasi. Meningkatkan partisipasi dan pengambilan keputusan. Ini di Bali banyak desa yang masih mengedepankan sistem adat dalam pengambilan keputusan ini dengan memiliki pakaseh atau pemimpin adat yang memimpin musyawarah untuk memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat.
serta memastikan bahwa keputusan yang diambil ini sejalan dengan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Selain itu juga ada forum dialog antar generasi. Forum Desa di Bali sendiri ini memberikan ruang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berdiskusi tentang masa depan komunitas mereka. Dalam forum ini, pendapat dari semua pihak termasuk nilai-nilai tradisional dihargai dan diintegrasikan dalam pembangunan desa. Promosi pariwisata berbasis kearifan lokal sendiri, banyak komunitas di Bali ini mengembangkan pariwisata berbasis spiritualitas yang menawarkan pengalaman seperti meditasi di pura-pura, retret spiritual, ataupun upacara keagamaan di Bali. Tidak hanya itu, mereka juga bisa berpartisipasi untuk mengikuti atau kegiatan yang ada di masyarakat lokal di Bali. Nah, di Bali juga terdapat wisata berbasis komunitas, yaitu diadakannya program homestay yang dimana memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk tinggal bersama keluarga lokal sehingga mereka bisa mengikuti atau bisa belajar tentang tradisional dan turut berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari bersama masyarakat asli Bali. Program ini diberdayakan komunitas lokal untuk menjadi tuan rumah wisata yang sekaligus mempertahankan keaslian dan kearifan budaya mereka. Yang keenam ini penguatan organisasi masyarakat lokal. Nah, kelompok masyarakat adat atau lembaga desa di Bali ini memiliki peran penting dalam pengelolaan budaya dan sumber daya alam. Lembaga ini memastikan bahwa masyarakat tetap terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang berbasis pada tradisi lokal. Nah, selain itu, untuk penguatan organisasi masyarakat lokal, kita bisa bekerja sama dengan LSM dan pemerintah seperti Komunitas Bali yang sering bekerja sama melalui proyek konservasi budaya atau lingkungan yang melibatkan pelatihan dan pendanaan dari lembaga internasional. Masyarakat lokal juga dapat memperoleh bantuan dalam memperkuat ketahanan budaya mereka. Kesimpulan dari materi contoh kasus yang ada di Bali ini, yaitu di mana pemberdayaan komunitas lokal di Bali ini menunjukkan bagaimana masyarakat adat dapat menghadapi dampak globalisasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelestarian budaya, dan penguatan partisipasi. Masyarakat Bali juga berhasil mengintegrasikan tradisi mereka dengan dinamika global tanpa mengorbankan identitas mereka. Nah, Bali dapat menunjukkan bagaimana kearifan lokal ini dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi arus perubahan yang datang dari luar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk modul contoh kasus yang tadi saya jelaskan. Untuk semua warga belajar, jangan lupa tugas penilaiannya diisi, dikerjakan, baca soalnya dengan seksama, berikan jawaban yang paling jelas. Selamat mengerjakan, semoga lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.